Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita bakal membahas tentang latihan bab 4 tentang kesebangunan dan kekongruenan. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, kita bakalan mencari tahu apa sih perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan ya. Nih sama ibu udah dibikin tabel khusus buat mudah mengingat perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kesebangunan itu asal katanya atau dasar katanya dari sebangun, sedangkan kekongruenan itu dasar katanya dari kata kongruen ya. Nah, gimana sih dua benda dikatakan sebangun tuh gimana, atau dua benda dikatakan kongruen itu gimana? Nah, cuman dilihat dari ukuran sama bentuknya aja ya. Nih, ketika sebangun bentuknya itu bentuknya harus sama. Misalkan ada dua segitiga, dua persegi dan lain sebagainya. Kemudian ukurannya itu kalau sebangun boleh beda, tapi kalau kongruen itu tetap bentuknya harus banget sama, kemudian ukurannya juga harus sama ya. Perlu diingat, kongruen itu bentuk sama ukurannya sama. Nah, kemudian sama ibu udah dibikin lagi tabel khusus biar mudah mengingat syarat sebangun sama syarat kongruen ya. Syarat-syarat sebangun itu ketika sudut yang bersesuaiannya itu harus sama besar. Kemudian kalau syarat kongruen, sudut yang bersesuaiannya itu juga harus sama besar. Jadi dua buah bangun itu sama besar gitu sudutnya. Kalau sisi syarat sebangunnya itu sisi yang bersesuaian itu harus sebanding. Jadi boleh beda panjangnya tapi ukurannya harus sebanding. Kemudian kalau syarat kongruen harus banget sama panjang ya. Ukurannya sama panjang. Berikut ini beberapa contoh bentuk rumus ya untuk mencari rumus sebangun. Tapi rumus ini bisa dikembangkan kembali jadi berbagai bentuk, tapi konsepnya tetap sama. Salah tiga ya. Nih yang pertama ini adalah segitiga, di mana ada segitiga kecil ADE sama segitiga yang besar ABC ya. Nah, kemudian kalau kita pengen nyari panjangnya, nih gampang. Caranya adalah dengan rumus kesebangunan ya, AD per AB, AD ya, AB. Nah, kemudian sama dengan AE per AC, A-nya AE, AC. Sama dengan DE per BC. Atau ada rumus lain, AD per BD sama dengan AE per EC. Sama dengan DE nah ini agak beda ya rumusnya, BC dikurangi DE. Ini harus perlu dihafal, bukan dipahami konsepnya. Kemudian nih, ini khusus untuk segitiga yang bentuknya siku-siku nih. Keistimewaannya gini nih, kalau kita mau nyari rumus BC adalah, belum ada D ya, nanti ibu tambahin dulu D-nya. Oke, nah BC ini rumusnya adalah akar dari CD dikali yang panjang nih, dikali CA. Kemudian kalau BA itu cara carinya akar dari AD dikali AC. Kalau nyari BD itu rumusnya DA dikali DC ya. Oke, sekarang ada bentuk lain nih, bentuknya bentuk trapesium ya. Ada trapesium yang besar dan ada trapesium yang kecil. Yang kecil apa ini? Trapesium EFCD, dan yang besar ABCD. Nah, gimana nih cara cari rumus kesebangunannya? Kalau nyari ED, nyari CF itu pakai rumus yang akan dikembangkan setelah kita mengetahui rumus yang ya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan berapa panjang EF? Nah, caranya adalah, nih ada dua cara. Yang pertama, DC dikali AE ditambah AB dikali DE per AE ditambah DE. Nih kalau yang diketahuinya sisi yang ini nih, sisi yang AD ya, panjang AD, panjang AE. Nah, gimana kalau yang diketahuinya sisi yang satu lagi? Maka rumusnya adalah EF sama dengan DC dikali BF ditambah AB dikali CF per CF ditambah BF ya, jika sisi CF dan FB-nya yang diketahui. Oke, kita mulai ke latihan soalnya. Ini nomor 1.
Dilihat di sini ada dua persegi panjang A, B, C, D sama PQRS, dan ini memiliki sisi-sisi yang bersesuaian nih. Lihat AD bersesuaian dengan PS, kemudian AB bersesuaian dengan PQ. Kemudian sudutnya juga sama nih. Sudutnya itu sudut A, sudut V sama, sudut Q, sudut B sama. Oleh karena itu dikatakan dua bangun ini adalah sebangun ya. Oke, yang ditanyakan itu cari panjang PQ. Kita cari sisi yang bersesuaian yaitu AD ya. AD bersesuaian dengan apa? Dengan PS ya. Oke. Kemudian kita cari lagi yang ini, yang AB. AB bersesuaiannya dengan PQ. Kenapa harus yang ini? Karena ini yang ada diketahuinya, jadi yang ini yang digunakan ya. Kemudian AD-nya 4, PS-nya 5, AB-nya adalah 16. Oke, ini yang ditanyakan PQ. Kemudian kita kali silang nih, PQ kali 4 ya, jadi 4 PQ sama dengan 15. 16 dikali 5 maksud saya ibu. Kemudian kita cari, mana gak cukup di atas, 4 PQ sama dengan 16 kali 5 80. PQ sama dengan 80 dibagi 4 ya. 80 bagi 4 hasilnya adalah berapa? 20. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya, 20. Oke, hampir sama dengan yang konsep nomor 1. Ini juga sama-sama sebanding ya, sama-sama sebangun. Kita lihat di sini ada segitiga kecil ADE sama segitiga yang besar nih ABC ya. Oke, nah sebelumnya kita juga udah familiar dengan bentuk ini, yaitu yang sebelumnya ibu kasih tahu rumusnya itu loh, yang ini nih. Oke. Nah, kita lihat nih bentuknya itu sama kan. Jadi kalau kita ingin mencari panjang DB atau BD, caranya adalah dengan cara mencari juga nih sisi yang bersesuaian. Di sini sisi yang bersesuaiannya itu DE per BC ya. Berarti DE per BC sama dengan apalagi nih AD ya. AD panjangnya AD yang per panjang yang besar nih bukan AD lagi tapi AB ya. Lihat nih AB. Kenapa? Karena ini sisi yang segitiga yang panjang itu AB ya, karena AB itu AD ditambah DB. Kenapa? Karena ini nih, lihat panjangnya A tambah D tambah D tambah BD, jadi itu rumusnya. Kemudian lihat DE-nya 5, BC-nya itu 12 sama dengan AD-nya itu 10 per 10 ditambah DB-nya itu 2 DB yang belum kita tahu ya. Oleh karena itu kita sekali silang lagi. 12 kali 10 sama dengan 5 kali 10 50 ditambah 5 kali DB 5 DB sama dengan lanjut 120 sama dengan dikurangi ya, pindah ruas 50 dikurangi 50, awalnya positif jadi negatif ditambah 5 DB. 120 dikurangi 50 hasilnya adalah 70 sama dengan 5 DB ya. Karena gak cukup kita keatasin. Oke, kita baliklah, karena tadi kebalik sebenarnya kita cara nyimpennya, tapi nggak apa-apa karena sama dengan, jadi 5 dB sama dengan 70, dB sama dengan 70 dibagi 5, jadi hasilnya adalah 14 cm. Lanjut ke soal nomor 3, segitiga trapesium. Maksud ibu trapesium ABCD di sini merupakan trapesium sama kaki baik segitiga kongruen ya. Kongruen itu syaratnya apa? Masih ingat? Oke, syaratnya itu adalah sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Coba kita lihat nih sudut yang bersesuaian di sini. Oh ya, belum kasih nama ya. Kasih nama dulu di sini karena di sini ada beberapa titik biar mudah kita jelaskan ya. B, C, D, E, F ya. E, F, O ya. Tambahin. Oke, sekarang kita lihat dulu secara kasat mata. Kita mulai dari paling bawah nih. Ada segitiga ya, segitiga AOB
F. Di bawah ini ada segitiga AOF. Segitiga AOF ini kira-kira kongruen sama segitiga yang mana coba? Yang dicerminkannya ya, yaitu segitiga B, sudut B sama sudut A sama BOF ya. Oke, sama karena memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudutnya itu juga sama besar. Lanjut yang selanjutnya yang tengah nih, AOD ya. Segitiga AOD. Kemudian kongruen dengan segitiga BOC ya. Oke, O-nya sama sudutnya. Kemudian lanjut yang segitiga yang atas. Ada ya segitiga C kecil COE sama segitiga yang kecil yang atas yaitu DOE ya. Harusnya DOE itu salah tulis tapi nggak apa-apa. DOE tapi yang benar ya. Lalu ini sedikit bingung nih. Sedikit bingung potongnya. Segitiga yang selanjutnya segitiga yang besar nih, A, B, C. Kita tutup lagi segitiga yang sebangunnya, segitiga A, kongruen maksud ibu A, B, D. Lanjut lagi yang segitiga yang lainnya yang mana ini? Ada lagi? Ada ya, yang atas nih, yang segitiga A, C, D ya. Segitiga A, C, D kongruen dengan segitiga, aduh ini susah banget buat motong-motongnya ya. Nah, segitiga COD, nah segitiga B, D, B, C, D ya. Oke, ini merupakan segitiga yang kongruen. Jadi ada berapa pasang totalnya? Ada 5 pasang ya. Yang ini udah diperbaiki tuh yang DOE nya. Oh iya, untuk notasi kekongruenan yang tepat adalah seperti pada gambar ini ya. Oke, di soal ini kita ada diketahui dulu ya, jika DE banding AB sama 2/3 maka panjang BA adalah, nah jangan terkecoh dengan ini ya, dengan apa, dengan segitiganya kan, segitiga di sini ada 10 cm, tapi kita lihat tuh yang diketahui yang di atas, kita tulis perbandingannya, DE per AB sama dengan 2/3. Oke, udah gini kita lihat nih, DE ternyata ada panjangnya ada 8 cm. Jadi DE per 8 cm ya, per AB nya nggak tahu berapa, 2/3 sama dengan 8 dikali 3 berapa, ayo hasilnya dikali 2 AB ya, 8 kali 3 hasilnya adalah 24 sama dengan 2 AB. Sekarang biar gimana caranya biar AB aja, oke biar jadi AB aja gitu, maka si 24 nya itu dibagi 2, maka hasilnya AB itu adalah 12 ya. Oke, lanjut soal nomor 6. Oke, sebelumnya kita tahu bahwa AB itu panjangnya 12 ya di soal nomor 5. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah panjang BD. Oke, kita lihat dulu, ini ada segitiga kecil dengan panjangnya 8, DE dan 10, kemudian yang besar 12. Ini kita cari dengan dalil Pitagoras, kita cari nih panjang dari segitiga yang kita beri nama DEC ini ya. CD ini berapa panjangnya? Dengan menggunakan dalil Pitagoras, kalau cari tinggi tegaknya berarti sisi miring dikurangi sisi yang lainnya, berarti 10 pangkat 2 itu 100, 8 pangkat 2 64. Oke, hasilnya adalah 36. Jadi jawabannya akar 36 adalah 6. Itu untuk mencari CD. Apakah sudah cukup? Belum ya, yang kita tanyakan, yang dicari itu BD. Oleh karena itu nih, yang segitiga yang besar ini kan, CB itu panjangnya harus kita ketahui dulu, tapi biar mudah sama ibu dikasih dulu ininya apa, segitiga yang serupa dengan soal ya. Oke. Nah, kita sekarang mulai mencari nih panjang dari BD. Kita tahu kan CD itu panjangnya 6, oleh karena itu dengan menggunakan rumus kesebangunan lagi ya. Perhatikan, di sini ada panjang dari CD, dari maksud ibu dari DE itu bersesuaian dengan panjang dari BA atau AB. Jadi DE per AB sama dengan sisi yang bersesuaian lainnya dari segitiga ini adalah CD ya, yang 6 per CB. CB itu gabungan dari panjang CD ditambah panjang DB ya. Oke, nah
ini yang kita tanyakan, DB atau BD. Nah, sekarang kita substitusi langsung nih. 8 per 12 sama dengan CD-nya itu adalah 6 per 6 ditambah yang ditanyakan DB. Sekarang kita lanjut lagi, kita kali silang lagi. 8 dikali 6 ditambah ya 8 dikali BD, 8 BD langsung aja, 8 DB. 6 dikali sama dengan 6 dikali 12. 8 kali 6 jawabannya adalah berapa? 48 ya. 48 ditambah 8 DB sama dengan 6 dikali 12, 72. Nah, sekarang 8 DB adalah 72. Nah, ini pindah ruas ya. Kalau awalnya positif jadi negatif, jadi 48 jadi negatif 48. 8 BD sama dengan 72 dikurangi 48, 24. Maka DB adalah 24 dibagi 8, hasilnya adalah 3 ya. Itu adalah hasilnya. Jadi ada jawabannya, yaitu poin B ya. Soal nomor 7, sebuah foto berukuran tinggi 30 cm dan lebar 20 cm ditempel pada sebuah karton. Sisa karton sebelah kiri adalah, lihat nih, di sini ada fotonya warna merah ya, di sini warna merah. Ibu contohkan di pinggirnya warna merah juga. Kemudian yang satu lagi itu kartonnya juga Ibu bisa kasih lagi, itu kedua bangun ini sebangun ya. Kemudian yang ini kita kasih nama foto, yang ini kita kasih nama karton ya. Kenapa sebangun? Karena memiliki sudut yang bersesuaian sama panjang, sama besar, dan sisinya itu sebanding ya. Perhatikan foto itu lebarnya berapa? 20 cm. Sedangkan tingginya 30 cm nih. Kita kasih tanda nih, ini dari sampai sini sampai situ itu merupakan tingginya, kemudian dari sana sampai sana merupakan lebar yang akan ditempel oleh sebuah foto tersebut. Nah, ini mengikuti karena lurus. Oke, lanjut. Kita lihat nih di sini, ini sisi yang bersesuaiannya mana aja sih? Nih, lebar yang bawah sama lebar yang bawah, yaitu harus itu bersebanding ya. Kemudian yang tinggi sama tinggi yang sebelah kiri sama yang kiri, yang kanan sama yang kanan, yang atas sama yang atas, lebarnya itu sama sebanding ya. Oleh karena itu ini sebangun. Oke, perhatikan. Jadi lebarnya itu yang ini 20. Nah, 20 itu yang dibuat ditempel, tapi lihat nih sisa yang pakai kartonnya berapa? 2 cm sama 2 cm, kiri 2 cm, kanan 2 cm. Oke, kalau udah selesai kita lanjut nyari yang tinggi. Tinggi di sini nih berapa? 30 cm ya, 30 cm, batasnya atas 2, dan yang bawah nah yang belum diketahui yaitu X ya. Oleh karena itu kita tugasnya mencari panjang X ini, sisanya ini. Oke, Ibu ganti di sebelah sini biar nanti gampang mengerjakannya. Perhatikan semuanya. Oke, kita lanjut ke prosesnya ya, mencari X-nya. Lebar dari karton ini, kedua karton ini itu sebanding ya, karena bangunnya itu sebangun. Perhatikan lebar yang foto 20 ya, sebanding dengan lebar yang karton. Lebar foto 20 per lebar karton berapa? 2 tambah 20 tambah 2 sama dengan tinggi foto sebanding dengan tinggi karton. Tinggi foto 30, tinggi karton berapa nih? 20 tambah 30 tambah X ya. 20 tambah 2 maksud Ibu tambah 30 tambah X. Nah, kemudian X ini bisa dicari. Mari kita jumlahkan. 20 2 tambah 20 tambah 2 dari 24 sama dengan 30 per 20 tambah 30 tambah 2 32 ditambah X ya. Ini nggak bisa disatukan, jumlahkan karena beda jenis antara konstanta dan variabel. Oke, kita lanjut. Ini kita kali silang. 20 dikali 32 ditambah 20 dikali dengan X ya, sama dengan 30 dikali 24. Oke, kita lanjut. 20 kali 32 hasilnya adalah 600.
240 ditambah 20 kali X adalah 20X sama dengan 30 kali 24, 720. Sekarang kita mulai nih, ini kita pisahkan antara variabel sama konstanta nih. Konstanta sama konstanta kita satukan, berarti pindah ruas, awalnya positif jadi negatif 640. Kita lanjut 20X sama dengan 720 kurangi 640 adalah 80. Jadi X adalah ini ya, 80 dibagi 20, hasilnya adalah berapa? 4. Jadi panjang X ini adalah 4 cm. Soal selanjutnya, bangun segi 440 kali 40 cm akan sebangun dengan bangun. Ini ingat ya, sebangun. Syarat sebangun masih ingat gimana? Syarat sebangun itu adalah ketika sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian sebanding. Ini nggak ngomongin sudut, berarti di soalnya kita ngomongin sisi. Jadi sisinya harus sebanding. Perhatikan nih, sisinya itu 40 dikali 40 cm, berarti 1 banding 1. Kita harus cari nih satu persatu dari 4 ini yang sebanding apa aja. Coba kita dimulai dari nomor dari A ya. Yang A itu berapa? 20 kali 30 berarti berapa banding berapa? 2 dibanding 3 ya. Kalau yang B 20 dikali 40 berarti 1 dibanding 2 ya, biar diperkecil. Kemudian yang C berapa? 20 dikali 10 berarti 2 banding 1. Dan yang terakhir 20 kali 20 nih sebanding 1 banding 1. Jadi jawaban yang benar adalah D. Baik, kita lanjut. Di bawah ini merupakan jajar genjang memiliki sifat kesebangunan, maka besar sudut alfa adalah, oke, masih ingat dengan sifat-sifat dari sebangun? Sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, kemudian kita lihat nih, dan sisinya sebanding. Kita perhatikan dulu sisinya apakah benar sebanding. Lihat yang AB itu 1 ya, kita anggap 3 banding 6, jadi 1 banding 2. Kalau yang BC sama QR kan bersesuaian, berarti 4 banding 8 atau 1 banding 2. Sama kan perbandingannya 1 banding 2, oleh karena itu sebangun. Nah, sudutnya juga sama nih, sudut A sama dengan sudut P, dan sudut dari sudut Q sama dengan sudut dengan yang B ya. Oleh karena itu merupakan sifat dari kesebangunan. Lalu masih ingat nggak sifat dari jajar genjang sendiri? Oke, sifat dari jajar genjang sendiri yaitu ketika andaikan ini kan yang dicari yang kecil ini, sudut A itu tambah sudut yang B itu jumlahnya adalah 180 derajat. Oleh karena itu kita substitusi sudut A-nya berapa, apa yang belum kita ketahui, sudutnya berapa, sudut B kan sama ya kayak sudut Q sama besar. Jadi sudut B adalah 129 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, kita langsung 180 dikurangi 129 derajat adalah berapa? 51 derajat. Jadi jawabannya adalah yang C ya, 51 derajat. Soal selanjutnya nomor 10. Berdasarkan di bawah ini tentukan panjang QR ya, panjang QR. Oke, ini ibu udah bikin segitiga lagi biar mudah ya, mudah mengingat dengan rumusnya. Sudut siku-sikunya di R, terus sudut yang satu lagi ini berarti yang Q, terus yang selanjutnya di sini adalah berarti P ya. Dan sudut yang tengah itu ada sisi yang tengah itu S ya. Iya, siku-siku. Kemudian panjang QS adalah 4 cm dan panjang SP adalah 21 cm. Dan yang kita cari adalah QR ya. Oke, sekarang masih ingat gak sama bentuk ini mirip sama apa? Nih, sama keistimewaan segitiga siku-siku. BA ini sama aja kayak QR ya. Setelah dilihat-lihat tuh, rumus B adalah akar dari AD dikali AC. Maka kalau yang ini rumus Q adalah akar dari QS dikali QP.
capek ya. Oleh karena itu QS-nya adalah 4 dikali QP-nya berarti panjang 4 ditambah 21 ya. Tulis dulu aja biar mudah. Kemudian akar dari 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi panjang QR adalah 10. Oke, cukup sekian pembahasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terus semangat belajarnya. Kalau ada kesalahan boleh koreksi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.